Hai, halo. Jumpa lagi dengan kami. Jumpa lagi dengan channel Turunan Kidul Kali Turki. Ini Mas Turkinya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kali ini kita mau bincang-bincang kayak kemarin lagi ya. Soal urus izin tinggal KITAS, izin tinggal sementara untuk warga asing yang memiliki istri untuk tinggal di Indonesia. Nah, Ikuti istri. ya, ikut istri. Contoh. Nah, kemarin kan kita udah bahas soal pernikahan di Turki kan. Nah, sekarang kita bahas soal izin tinggal untuk warga asing di Indonesia. Nah, apa aja sih syarat-syaratnya? Apa aja, Mas? Apa aja? Iya, eh, apa dokumen? kalau pakai free visa nggak bisa bikin panjang. Nggak bisa diperpanjang. Ya. Kalau maksud dia, kalau pakai free visa itu kita nggak bisa pakai Ya, KITAS. Kita nggak bisa bikin KITAS. wajib pakai family visa, bisnis visa, sosial budaya, wajib sama ini masukin di Indonesia. Kalau free visa nggak bisa panjang, wajib kembali Turki Iya. 1 bulan nanti. Begini, suamiku itu nggak tahu detailnya karena itu yang ngurus aku yang di Indonesia. Sama juga waktu Susah aku banget. tinggal di Turki, of course suamiku yang tahu detailnya bagaimana ngurus ikamet atau izin tinggalku di Turki. Jadi kalau izin tinggal dia di Indonesia, aku yang bertanggung jawab. Kalau izin tinggal aku di Turki, dia yang sibuk. Nah, jadi begini ya. Nomor 1, tapi tentunya kalian sudah menikah di Turki atau Indonesia. Jadi kalau kalian sudah menikah di Turki atau Indonesia, baru bisa mengajukan izin tinggal di Indonesia. KITAS. Dan izin tinggal suami saya ini karena saya bikin waktu itu 2 hari sebelum lockdown kita datang ke Indonesia. Rencananya kita itu nggak mau tinggal di Indonesia, kita hanya ingin wisata ke sini tuh tanggal 19 April itu Yes. 19 April Belum corona lockdown ya. belum. 19 April kita datang, Nanti 2 hari nanti lockdown. tanggal 20 lockdown. Jadi kita nggak bisa balik ke Turki selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu baru ada penerbangan ke Turki. 6 bulan visaku namanya Acil Oturum Izni. Ya, visa Visa Acil. Ya. gawat daruratnya Ya, itu ya. habis. Jadi suamiku harus pulang ke Turki. Nah, itu waktu itu kenapa aku nggak ikut pulang, karena 6 bulan ya di Indonesia. Jadi ya mau nggak mau harus buka usaha. Jadi aku buka usaha di sini, suamiku pulang ke Turki. Dan ternyata dia pulang di Turki itu dia nggak kerasan. Dia bilang gini, why you send me Turkey, why you send me Turkey, very angry. Dia marah sekali, kenapa kamu kirim aku ke Turki, kenapa kamu nggak perjuangkan saya di sini. Nggak bisa kembali, susah banget kembali di sini, susah. Karena nggak bisa dia tuh pulang ke sini. Nggak bisa ya. Dan aku sampai bikin visa kemanusiaan, visa permohonan kemanusiaan untuk suami bisa datang lagi ke sini, dan ditolak. Aku bikin 5 kali visaku itu, permohonanku ditolak. Dan akhirnya tanggal berapa ya, September atau Oktober, September 2 I'm coming. ya tanggal 25 September itu Indonesia open gate untuk penyatuan keluarga, yaitu yang orang asing yang memiliki istri atau Bisnis keluarga di Indonesia bisa datang. Wah, kayak angin segar untuk aku ya. Dia tuh sampai sujud syukur akhirnya ada visa yang bisa bawa dia ke sini. Nah, waktu itu aku bikin visa C317 atau penyatuan keluarga.
Apa aja sih stepnya? Ini dia. 1, kalian sudah menikah di Turki. Setelah kalian menikah di Turki, pernikahan kalian itu harus dilegalisasi di Indonesia Embassy. Jadi setelah menikah, lapor pernikahan di Indonesia Embassy. Di Indonesia Embassy itu nggak cuma lapor doang ya, banyak stepnya. Nah, di Indonesia Embassy itu kita akan dapat translate pernikahan kita atau dokumen surat nikah kita dari Indonesia Embassy. Itu stepnya begini. Lapor pernikahan di Indonesia Embassy. Dari Indonesia Embassy kita diarahkan ke translator. Dari translator kita diarahkan ke notaris. Balik lagi ke Indonesia Embassy. Dari Indonesia Embassy setelah dapat stempel, kita diarahkan ke Kementerian Luar Negeri lagi. Dari Kementerian Luar Negeri lagi kita balik lagi ke Indonesia Embassy. Baru kita dapat buku nikah kita. Gitu. Buku nikah versi Indonesia Embassy itu ada bahasa Indonesia, pernyataan dari Indonesia Embassy kalau kita sudah menikah di Turki, ada translator bahasa Inggris, terus ada sertifikat. Saya 3 dokumen dari Indonesia Embassy. Nah, setelah dari Indonesia Embassy, aku bawa pulang ke Indonesia. Aku lapor di Dinas Kependudukan di Dukcapil ya. Setelah di Dinas Kependudukan itu aku lapor pernikahan di Dukcapil, itu aku dapat surat atau piagam pernyataan kalau pernikahanku resmi telah tercatat di Dinas Kependudukan Indonesia. Setelah itu baru bisa ngajuin permohonan visa tinggal untuk warga asing ke Indonesia, visa C317, visa penyatuan keluarga. Yes. Namanya family visa. Dan bagaimana sih bikin visa penyatuan keluarga itu? Begini. 1, kita bikin akun di imigrasi di coid.com di www.imigrasi.coid.com. Nah, kita bikin akun di situ. Nah, setelah kita dapat akun, kita bikin permohonan. Kalau permohonan kita di ACC, kita bayar, diarahkan untuk bayar ke bank 200.000. Setelah bayar itu kita dapat nanti setelah bayar di situ kita nanti dapat ini arahan untuk bayar $150. Itu suamiku yang bayar di kedutaan Indonesia di Turki, di Ankara. Belum online kayak sekarang ya. Waktu itu kita masih, karena itu pertama kali aku bikin visa itu, baru pertama kali nih ya suamiku datang ke Indonesia. Karena sehari setelah book aku dapat informasi ada open gate untuk orang asing, untuk penyataan keluarga, aku langsung bikin. Karena dia tuh selalu bilang begini, kamu nggak cinta aku, you send me go home. Sangat marah dia tuh, karena kayak aku tuh dia tuh kehilangan istri dan anak gitu loh. Jadi dia nggak tahan, nggak betah tinggal di Turki, harus pulang ke Indonesia untuk kami gitu kan ya. Jadi hari itu aku jam 2 siang dapat kabar, aku langsung bikin online. Step pertama aku nggak di ACC, step kedua alhamdulillah aku di ACC. Besoknya aku dapat akun, aku langsung bikin online visa. Setelah online visa suamiku turun di Indonesia Imigrasi, dan waktu itu kan musim pandemi, jadi kita harus rapid test. Dia untuk ngambil visa itu harus rapid test dulu. Tapi kan waktu itu rapid test juga mahal. 2 kali. Setelah rapid test baru dia dapat visanya. Setelah dapat visa, dia terbang ke Indonesia. 1 minggu di Indonesia dia tuh harus cepat lapor ke imigrasi setempat. Nah, aku kan di Lampung, jadi aku di Kalianda, imigrasi kelas 3, Kanin 3 Kalianda. Nah, di situ kita lapor, kita online lagi bikin kitas dia. Jadi totalnya ya untuk kita 200.000 sama 150.000. Itu untuk visa C317. Nah, untuk persyaratan bikin upload itu apa aja?
Persyaratannya adalah permohonan, surat jaminan, rekening koran yang menyatakan kita memiliki biaya hidup lebih dari 2000 US dollar dan memiliki tempat tinggal yang layak untuk ditempati orang asing di sini. Karena nantinya akan ada polisi yang mengecek kita di sini, bener enggaknya orang asing itu tinggal di situ. Nah, ataupun kita juga akan diminta, waktu itu aku juga dimintai foto-foto pernikahanku, karena ini beneran menikah atau cuman nikahan cuman untuk izin tinggal di Indonesia. Jadi untuk saksi ya. Setelah itu di imigrasi kita online lagi, kita bikin permohonan KITAS dari visa C317 untuk KITAS. Dari KITASnya, nah KITASnya ini apa aja persyaratannya? Permohonan, jaminan, rekening koran dari bank, terus surat domisili dari kelurahan, paspor, fotokopi visa, terus apa lagi? KTP aku, kartu keluarga. Nah, itu. Jadi semua itu kan kita udah punya ya, udah punya, baru mereka akan meng-ACC atau enggaknya itu 3 hari kemudian setelah kita lapor dokumen. Setelah lapor dokumen, alhamdulillah di ACC dia dapat izin tinggal selama 1 tahun dan biayanya 2.500.000. Yes. Ya, karena ada biaya rokok lagi. Pahamlah kalian. Pahamlah kalian itu di luar sigaret man. Pahamlah gitu kan ya. Nah, setelah 2.500.000 itu apa untuk izin tinggal selama 1 tahun itu 1.500.000 dan re-entry permit 1 juta. Totalnya 2.500.000. Setelah visa kita dapat, susah, mahal. setelah kita jadi, kita harus bikin lapor diri online kepolisian. Jadi kita setelah dari imigrasi kita capcus ke kepolisian Resort Kalianda, kita lapor diri orang asing di situ. Setelah kita dapat lapor diri, untuk lapor diri itu free ya, kita nggak bayar, free, nggak bayar sedikit pun, nggak bayar. Where? Kepolisian, Police Resort. Oh ya, yes. Ya. Aku kaget, shock. Di sana enggak ada. Oke. Nah, setelah itu di kepolisian resort kita langsung on the way ke Dinas Kependudukan Sipil untuk dapat KTP sementara suami kita. Jadi di situ ya sama aja, di kepolisian juga sama aja. Apa persyaratannya? Permohonan, jaminan, rekening koran, paspor, jadi sama aja semuanya lah, semuanya yang berhubungan dengan pernikahan itu semuanya tuh sama, harus dibawa ke Disdukcapil. Di sana nanti kita diteliti, baru kita dapat KTP suami. Setelah dapat KTP suami, apalagi bikin NPWP. Iya, buat kerja di rumah. Setelah bikin NPWP baru sudah deh. Dan ini harus diperbaharui setiap 1 tahun 1 kali, atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu diperbaharui. Jadi nggak gampang bawa orang asing itu tinggal ke Indonesia. Kita harus siap, otak kita diputer gimana caranya gitu. Ya, kalau aku bikin sendiri aku nggak bisa, susah. Aku nggak mengerti apa dokumen banyak. Dokumennya banyak sekali, seperti yang karena memang birokrasi negara kita ini masih belum seotomatis ini ya, birokrasi di negara lain. Jadi kita banyak sekali Ya, beda kertas yang harus kita Turki. persiapkan gitu loh.
Kalau di Turki memang kita 1 kali online, kita nggak usah bawa kakak, nggak usah bawa ini itu tuh, Ya, nggak usah. nanti bikin video Jadi, buat tinggal di Turki nah, juga. kata dia nanti akan bikin video untuk izin tinggal di Turki atau Istriku ikamet. masih ada. Nah, aku izin tinggal di Turki untuk yang terakhir kayaknya 3 tahun deh, belum expired. Jadi kalau aku pulang ke Turki masih warga Turki, belum, masih bisa nggak usah pakai visa Bisa, lagi nggak usah. gitu. Masih ada. Dan untuk video selanjutnya suamiku yang akan menerangkan tentang ikamet di Turki, right? Yes. You will give information about ikamet in Turkey. Yes. Karena aku nggak tahu kalau ikamet di Turki, aku nggak tahu, tapi dia yang tahu. Oke? Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen Comment. di channel kami. Insya Allah kami akan memberikan informasi-informasi terbaik soal pernikahan kawin campur. Kamu campur. Ya. Jadi Bukan campur es. bukan es campur kata Bukan dia. es campur. Saksikan terus dan ikuti channel kami Turunan Kidul Kali. Turki. Oke, bye bye. Bye bye. Dadah.